Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen serta teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya bernama Maya Nailul Muna, semester 6 PAI Madin, yang akan menjelaskan tentang mata kuliah perbandingan pendidikan dengan judul Perbandingan Pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan yang ada di Indonesia. Pada zaman dahulu, seorang anak ketika ingin mendapatkan ilmu, dia hanya bisa mendapatkan ilmu dari kedua orang tuanya ataupun tokoh masyarakat yang ada di desa atau di dusun tersebut. Setelah perkembangan zaman, maka muncullah kerajaan atau peradaban muslim yang dimana menerapkan sistem pendidikan dengan dua cara, yaitu pendidikan di langgar dan pendidikan di pondok pesantren. Maksud dari pendidikan di langgar atau di musola ialah seorang anak belajar di tempat ibadah. Dan yang nomor dua adalah pendidikan di pondok pesantren, yang mana seorang anak itu belajar di suatu tempat dan mereka belajar di bilik-bilik yang berbeda. Tidak hanya belajar tentang agama, mereka pun juga diajarkan dengan ilmu bercocok tanam. Sedangkan pendidikan yang ada di Malaysia, sejarahnya ialah evolusi pendidikan yang pada awalnya dinamakan zaman pramerdeka sampai sekarang, yaitu zaman dasar wawasan. Pada awalnya sistem pendidikan di Malaysia berbasis pondok sebelum penjajahan Inggris. Setelah penjajahan Inggris, sistem pendidikan menggunakan monitoral sistem, di mana guru-guru itu diambil dari Inggris. Akibatnya guru-guru diambil dari Inggris adalah berdampak baik kepada pendidikan yang ada di Malaysia dan menunjang mutu anak didik yang ada di sana. Yang nomor dua adalah jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Yang nomor satu, jenjang pendidikan yang ada di Indonesia adalah 1 PAUD atau pendidikan anak usia dini. Yang nomor 2 adalah sekolah dasar yang ditempuh selama 9 tahun. Yang 6 tahun itu adalah sekolah dasarnya, yang 3 tahun itu adalah sekolah menengah pertama. Yang nomor 3 adalah sekolah menengah atas atau bisa disebut dengan SMA. Yang nomor 4 itu adalah perguruan tinggi. Sedangkan jenjang pendidikan yang ada di Malaysia itu hampir sama seperti Indonesia, yaitu prasekolah. Nomor 2 adalah pendidikan dasar. Yang nomor 3 adalah pendidikan menengah. Yang nomor 4 adalah pra-university. Yang nomor 5 adalah pengajian tinggi. Yang nomor 3 adalah sistem pendidikan. Indonesia mewajibkan para penduduknya berpendidikan selama 9 tahun dan membebaskan mereka akan bersekolah di mana dan sekolah jenis apa yang dia ambil. Pendidikan di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan kurikulum yang diambil kemarin itu adalah KTSP, dan sekarang yang terapkan adalah kurikulum 2013. Pendidikan yang ada di Malaysia. Di Malaysia, warga negaranya dapat menentukan pendidikan dari kerajaan ataupun swasta dan mewajibkan
rakyatnya untuk menempuh pendidikan, yaitu pendidikan rendah dan pendidikan menengah. Pengajian tinggi di Malaysia pada tahun 2004 sampai saat ini itu mencanangkan bahwa seorang mahasiswa itu wajib untuk menggunakan bahasa Inggris di dalam pelajaran yang ditentukan, yaitu berupa sains dan matematika. Kesimpulan, dilihat dari sejarah, jajaran, dan sistem pendidikan, secara keseluruhan dua negara hampir memiliki jenjang dan jalur yang sama mencurahkan perhatian yang penuh pada terwujudnya kondusif suatu negara agar mampu mencetak agen-agen penerus bangsa yang berkualitas dan hebat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik dari tutur kata ataupun tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.